Selama ini kita selalu melihat Red Bull berpasangan dengan KTM. Memang sudah seperti tak terpisahkan. Bahkan corak warna motor KTM pun senada dengan Red Bull yang dominan warna orange dan kuning. Dan dengan masalah keuangan KTM kemarin, sudah sulit mencari jalan keluar. Kini dirumorkan Red Bull bisa saja meninggalkan KTM karena laporan performanya yang tidak memuaskan selama bekerja sama. Jika ini terjadi, maka bukan hanya Red Bull hilang dari KTM, namun KTM juga bisa keluar dari MotoGP jika tidak ada sponsor yang mendukungnya sekelas Red Bull yang bisa mendanainya untuk tetap di MotoGP. Dan perubahan besar pasti akan terjadi. Dan juga ada kabar dari Ducati, lagi-lagi dibuktikan sendiri oleh data para pembalapnya di berbagai sirkuit bahwa meskipun Marc Marquez dominan tahun ini, namun GP25 tak lebih cepat dari GP24. Dan motor ini diindikasikan mengalami kemunduran. Dan juga ada Honda yang kini muncul lagi ke permukaan setelah memperoleh hasil yang merusak tradisi Juan Mir, yaitu crash saat balapan. Nah, bagaimana lengkapnya? Kita bahas. Red Bull dan KTM merupakan dua entitas besar asal Austria yang selama bertahun-tahun menjalin kerjasama erat di dunia balap motor. Kolaborasi mereka terjalin di berbagai kategori, mulai dari MotoGP, Moto2 hingga Moto3. Kemitraan ini telah membuahkan banyak kesuksesan, terutama di kelas Moto3 bersama tim Red Bull KTM Ajo yang menjadi tolok ukur dominasi. Tim Tech3 asal Prancis yang juga berkompetisi di Moto3 dan MotoGP turut berada dalam lingkup kolaborasi ini dengan Red Bull sebagai sponsor utama. Namun, belakangan ini muncul rumor yang menyebutkan bahwa hubungan antara Red Bull dan KTM mulai mengalami keretakan. Kabar tersebut pertama kali dilaporkan oleh media motorsport terkemuka asal Italia yaitu GP1, yang dikenal memiliki akses terhadap informasi terpercaya dalam dunia MotoGP. Menurut GP1, terdapat sejumlah indikasi yang menunjukkan bahwa akhir dari kerjasama kedua perusahaan tersebut mungkin sudah dekat. Salah satu faktor utama yang disebutkan adalah permasalahan performa. Sejak Oktober 2022, KTM belum pernah meraih kemenangan di kelas MotoGP. Kondisi ini membuat Red Bull tidak puas, apalagi karena para pembalap yang disponsori oleh Monster Energy, rival langsung di Red Bull, terus mendominasi. Ketidakmampuan KTM untuk bersaing di level tertinggi dianggap sebagai salah satu pemicu utama ketegangan ini. Selain performa, GP1 juga mengungkapkan adanya ketidakharmonisan internal, khususnya terkait dengan penunjukan Gottfried Neumeister sebagai CEO KTM. Red Bull dikabarkan tidak sepenuhnya menyetujui keputusan tersebut, yang dianggap tidak sejalan dengan arah pengembangan tim. Situasi ini menambah lapisan konflik dalam hubungan kedua perusahaan. Isu lain yang turut memanaskan spekulasi adalah kabar mengenai kemungkinan akuisisi tim Tech3 oleh Gunther Steiner, mantan pembalap tim Formula One. Steiner memiliki sejarah hubungan yang kurang baik dengan Red Bull. Setelah sempat bekerja sama di bawah Red Bull dalam proyek NASCAR, dia dipecat oleh mendiang CEO Red Bull Dieter Mateschitz dengan alasan tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang NASCAR. Walaupun kabar akuisisi ini telah dibantah oleh pemilik Tech3, Hervé von Harel, beberapa sumber menyebutkan bahwa pembicaraan memang pernah dilakukan. GP1 juga menyampaikan bahwa Red Bull tengah mempertimbangkan untuk menjalin kerjasama dengan Honda. Selama ini, Red Bull memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Alberto Puig, manajer tim Honda, dan pernah menjadi sponsor tim resmi Honda di ajang World Superbike. Di masa lalu, kolaborasi antara Red Bull dan Honda juga sempat membuahkan hasil manis, dengan RC213W berhasil merebut gelar juara dunia beberapa kali antara 2015 hingga 2023. Meskipun hubungan tersebut sempat renggang akibat kepergian Marc Marquez ke Ducati Gresini. Peluang kembali kerjasama ini tetap terbuka, terutama dengan adanya tanda-tanda perubahan strategi di kedua pihak. Salah satu elemen penting yang tidak bisa diabaikan adalah masa depan Pedro Acosta. Pembalap muda berbakat ini telah menjadi bagian dari keluarga Red Bull sejak awal karirnya di kejuaraan dunia. Jika Red Bull benar-benar memutuskan berpisah dari KTM dan membentuk aliansi baru dengan Honda, bukan tidak mungkin Acosta akan mengikuti jejak langkah tersebut. Mengingat Honda juga menunjukkan ketertarikan terhadap dirinya. Perpindahan Acosta ke tim pabrikan Honda bisa menjadi langkah strategis, terutama jika Honda berupaya membangun kembali kekuatan mereka pasca kepergian Marc Marquez.
Walaupun semua ini masih bersifat spekulatif, skenario perpisahan antara Red Bull dan KTM jelas akan memberikan dampak besar terhadap peta kompetisi MotoGP. Red Bull bukan hanya sekedar sponsor, melainkan mitra strategis yang telah memberikan dukungan finansial, promosi, dan pengembangan pembalap muda secara konsisten. Kehilangan Red Bull bisa menjadi pukulan telak bagi KTM, yang selama ini sangat bergantung pada kerjasama tersebut untuk memperkuat posisinya di kejuaraan dunia. Jika perpecahan ini benar-benar terjadi, masa depan KTM di MotoGP akan berada dalam situasi yang sangat penting. Perubahan arah sponsor sebesar Red Bull juga berpotensi mengubah dinamika kompetisi secara keseluruhan. Seperti halnya dalam dunia balap yang selalu dinamis. Tidak ada yang benar-benar pasti, namun perubahan besar seperti ini bukanlah hal yang mustahil. Berita kedua, sejak resmi bergabung dengan tim pabrikan Ducati, Marc Marquez telah menjelma menjadi sosok dominan di MotoGP 2025. 6 kemenangan beruntun dan performa impresif di setiap balapan menegaskan status sebagai pembalap yang harus dikalahkan. Namun, di balik kemenangan demi kemenangan tersebut, data waktu menunjukkan sebuah paradoks yang mengejutkan. Kecepatan balapan secara keseluruhan tidak meningkat, bahkan dalam beberapa kasus justru menurun dibandingkan tahun lalu. Analisis waktu lap dan total race time menunjukkan bahwa Marc Marquez, meskipun menang, tidak lebih cepat dari Pecco Bagnaia atau Jorge Martin di musim 2024. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa motor Ducati GP25 yang dikendarai Marc Marquez dan rekan-rekannya justru tidak secepat GP24. Data dari berbagai balapan mendukung asumsi tersebut. Di Red Bull Ring, misalnya, Marc Marquez mencatatkan waktu kemenangan 42.11.006, nyaris identik dengan waktu Bagnaia pada tahun sebelumnya yaitu 42.11.173. Namun tahun ini, Bagnaia finish lebih dari 12 detik lebih lambat dari waktu terbaiknya sendiri. Di Sachsenring, Marc Marquez menang dengan selisih waktu 2 detik lebih lambat dari catatan kemenangan Bagnaia di tahun 2024. Assen juga memperlihatkan tren serupa. Tahun ini, waktu kemenangan Marc Marquez hanya unggul 7 detik dari Bagnaia tahun lalu. Padahal biasanya, selisih waktu di sirkuit ini bisa lebih besar. Yang lebih mencolok terlihat di Mugello, di mana selisih waktu mencapai 18 detik dibandingkan musim lalu. Dari seluruh kalender, hanya di Jerez yang mencatatkan waktu lebih cepat, itu pun hanya 2 detik. Fenomena ini menimbulkan spekulasi di pedok bahwa Ducati GP25, terlepas dari predikatnya sebagai motor terbaru yang paling mutakhir, justru memiliki kelemahan tertentu yang membuatnya kurang kompetitif dari pendahulunya. Marc Marquez mampu mengatasi keterbatasan itu berkat keunggulan individunya, konsistensi, pengelolaan ban, dan juga adaptasi teknis. Namun, pembalap Ducati yang lain yang menggunakan GP24 justru gagal menyamai standar performa yang ditunjukkan Bagnaia dan Martin tahun lalu. Isu teknis ini semakin menarik perhatian ketika kita melihat komentar Marc Marquez usai Grand Prix Austria. Meskipun kembali menang, dia mengaku terkejut dengan performa Fermin Aldeguer, rookie Grace ini yang finish kedua dan nyaris menyalip Marc Marquez di lap-lap terakhir. Aldeguer menggunakan GP24, namun mampu menunjukkan performa yang sangat kuat di sektor-sektor penting sirkuit, khususnya di tikungan kiri di tikungan 6 dan 7, area yang biasanya menjadi kekuatan Marc Marquez. Komentar ini memperkuat dugaan bahwa masalah bukan terletak pada pembalapnya, melainkan pada karakteristik motor GP25 itu sendiri. Ducati diketahui menggunakan casing ban belakang yang berbeda akhir pekan itu, dan gaya berkendara Aldeguer yang lebih halus terbukti efektif menjaga traksi dan efisiensi ban. Ini merupakan detail teknis kecil namun penting, yang menyoroti bagaimana motor tertentu bisa lebih kompatibel dengan strategi tertentu. Dan bisa jadi GP25 justru tidak terlalu adaptif terhadap kondisi seperti ini. Singkatnya, kemenangan Marc Marquez menutupi kenyataan bahwa kecepatan Ducati tidak berkembang signifikan. GP25, motor yang seharusnya membawa peningkatan, justru menunjukkan tanda-tanda inferioritas terhadap pendahulunya. Kehebatan Marc Marquez menyelamatkan wajah pabrikan. Namun jika pembalap lain tak bisa memaksimalkan potensi GP25, Ducati harus segera mengevaluasi arah teknologinya sebelum dominasi ini berubah menjadi stagnansi. Berita ketiga, meskipun Marc Marquez terus mencuri perhatian berkat dominasi dan keterampilan berkendaranya, perhatian kini mulai beralih ke pabrikan lain yang menunjukkan perkembangan teknis signifikan. Salah satu kejutan terbesar datang dari Honda, yang secara mengejutkan mencatat kemajuan mencolok dalam performa GP Austria. Jika musim lalu Honda mengalami masa-masa sulit, kini tanda-tanda pemulihan mulai terlihat. RC213V yang kerap dikritik karena kurangnya tenaga dan performa tampil jauh lebih kompetitif di Red Bull Ring. Pada sesi kualifikasi, dua pembalap Honda berhasil lolos langsung ke Q2, sebuah pencapaian yang jarang terjadi selama 2 musim terakhir. Lebih impresif lagi, posisi tersebut berhasil dipertahankan sepanjang balapan. Salah satu penampilan yang patut diperhatikan datang dari Joan Mir. Catatan waktunya selama akhir pekan menunjukkan kemajuan. Marc Marquez yang dijatuhi penalti long lap karena insiden tersebut harus puas tertinggal di belakang Mir setelah menyelesaikan hukumannya.
Fakta bahwa Mir mampu menjaga posisinya hingga saat itu menjadi bukti bahwa Honda kini mampu bersaing, setidaknya di level menengah ke atas. Dalam sesi sprint dan latihan bebas, performa Mir sangat konsisten, selalu finish di 10 besar, sesuatu yang jarang terlihat sejak awal musim. Lebih penting lagi, Honda berhasil mengatasi masalah yang selama ini menjadi titik lemah mereka, kecepatan tertinggi. Pada balapan hari Minggu, Mir mencatatkan kecepatan tertinggi kedua, hanya kalah dari Brad Binder yang menggunakan KTM RC16. Sementara itu, rekan timnya Johann Zarco juga menunjukkan kemajuan serupa meski secara fisik memiliki postur lebih kecil dibandingkan pembalap seperti Luca Marini yang juga tampil impresif dalam kecepatan puncak. Lebih jauh lagi, peningkatan performa Honda tidak hanya terlihat dari kecepatan puncak, tapi juga dari catatan waktu putaran. Dalam kondisi cuaca dan trek yang sangat mirip dengan tahun lalu, Mir mencatatkan waktu lebih cepat 0,7 detik, sementara Zarco bahkan mencatatkan peningkatan 1,5 detik. Perbaikan ini tidak terjadi secara kebetulan atau hasil dari pengaturan sementara, melainkan hasil dari pembangunan struktural pada sasis dan aerodinamika RC213V. Salah satu tokoh kunci di balik transformasi ini adalah Romano Albesiano, yang sebelumnya bekerja dengan Aprilia dan kini membawa keahliannya ke proyek Honda. Dalam wawancara dengan Speedway.com, Albesiano menekankan pentingnya pendekatan ilmiah terhadap pengembangan aerodinamika. Dia menjelaskan bahwa penggabungan data dan analisis yang akurat memungkinkan tim menyusun konfigurasi optimal sebelum uji coba di lintasan. Menurut Albesiano, meskipun simulasi memainkan peran penting dalam menentukan arah pengembangan, validasi di lintasan tetap krusial. Kini, dengan pembaruan aerodinamika dan sasis yang bekerja harmonis, tenaga V4 milik Honda dapat digunakan secara lebih efisien, terutama saat akselerasi keluar dari tikungan. Percepatan yang lebih dini ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kecepatan maksimum dan stabilitas motor. Meskipun sirkuit berikutnya dalam kalender MotoGP dikenal sebagai salah satu trek paling lambat. Kemajuan teknis yang dicapai Honda, terutama dalam hal efisien aerodinamika dan distribusi tenaga, yakini akan terus memberikan dampak positif terhadap performa secara keseluruhan. Dengan capaian ini, Honda bukan hanya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, tapi juga memberikan sinyal kepada pabrikan lain bahwa mereka belum habis, dan kini sedang merangkak untuk kembali ke papan atas. Alex Marquez yakin Pecco Bagnaia sangat dekat untuk membalikan keadaan musim MotoGP-nya, meskipun mengalami kesulitan di GP Austria. Pembalap Gresini Racing Alex Marquez menyatakan keyakinannya bahwa Pecco Bagnaia sedang berada sangat dekat dengan terobosan performa yang dibutuhkannya, meskipun harus mengalami akhir pekan yang mengecewakan di Grand Prix Austria. Dalam balapan sprint di Red Bull Ring, Alex finish di posisi kedua di belakang sang kakak, Marc Marquez. Sementara Bagnaia, yang memulai dari barisan depan, terpaksa mundur karena masalah pada ban belakang. Harapan Alex untuk meraih poin besar kembali diuji saat balapan utama karena dia harus menjalani penalti long lap yang dibawa dari seri sebelumnya di Brno. Namun, penalti tersebut ternyata tidak menghambat Alex berhasil bertahan dengan selisih poin dari Bagnaia yang kini unggul 55 poin dalam perebutan posisi kedua klasemen sementara. Alex Marquez mengatakan, Bagnaia hampir sampai, dia hanya butuh akhir pekan yang sempurna. Mengomentari performa juara dunia 2 kali itu, Alex menilai bahwa apa yang dialami Bagnaia bukanlah sesuatu yang asing baginya. Itu pernah terjadi pada saya. Saya sempat sampai di titik di mana saya mulai berpikir, apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya ubah, dan saya tidak tahu jawabannya. Namun menurut Alex, Bagnaia sudah sangat dekat untuk kembali ke jalur kemenangan. Saya pikir, dia hanya butuh sedikit perasaan positif, atau menyelesaikan satu akhir pekan dengan sempurna, atau mungkin kemenangan, itu bisa mengubah segalanya. Dia sangat cepat di semua sesi akhir pekan ini. Dia hampir sampai ke titik itu. Saya selalu bilang, Pecco adalah juara sejati, dan saya rasa dia akan tetap kompetitif hingga akhir musim. Dia hanya perlu mempercayai dirinya sendiri dan menyelesaikan satu akhir pekan tanpa hambatan. Sementara itu, Marc Marquez terus menunjukkan dominasinya. Kemenangan di Red Bull Ring menjadi yang pertama baginya di sirkuit tersebut dan memperpanjang rekor kemenangannya menjadi 12 kali berturut-turut. Sekaligus memperkuat posisinya di puncak klasemen dengan jarak 142 poin. Namun Bagnaia, jika dia sekali saja menemukan minggu yang sempurna, maka peta persaingan dia meyakini akan kembali menarik. Dan pertarungan akan lebih banyak tersaji dengan Bagnaia yang kembali kompetitif seperti tahun-tahun sebelumnya.